tertentu. Misalkan jual mobil ini tanpa menyebutkan harga yang diinginkan. Kata al-muwakilnya, jualah mobil ini tanpa penentuan harganya. Misalkan jual mobil ini berapa juta, tapi tidak. Kalau al-wakalah mutlaqah ini tidak ada spesifik batasan harus berapa mobil itu dijual gitu. Misalkan ini dalam contoh mobil. Sama seperti contoh-contoh yang lainnya, tetapi kalau al-wakalah mutlaqah ini tidak dibatasi oleh peraturan yang ditentukan al-muwakilnya. Bagian selanjutnya ada dasar hukum dibolehkannya akad wakalah. Terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 35 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Artinya, maka kirimkanlah seorang utusan dari keluarga laki-laki dan bahkan keluarga wanita. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 35 ini ada percontohan wewenang. Jadi kirimkanlah utusan dari keluarga laki-laki bahkan keluarga wanita. Nah, ini ada pembolehan memberikan wewenang kepada orang lain. Lalu selanjutnya ada Al-Quran surah Yusuf ayat 55 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Yang artinya, berkatalah Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Nah, dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 55 ini ada Nabi Yusuf berkata kepada pada zamannya untuk menjadi bendahara di negara Mesir. Nah, salah satu pekerjaan bendahara itu adalah sebagai penyimpan amanah orang-orang, amanah harta orang-orang pada zamannya. Dengan adanya ayat Al-Nisa dan An-Nisa ayat 35 dan Al-Quran surah Yusuf ayat 55 menjadikan dalil terkuat bolehnya akad wakalah dilakukan. Kemudian ada hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Hadisnya berbunyi Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam ba'asa Aba Rafi'im wa rajulan minal ansar fazawwajahu Maimunah binti Haris. Rawahu Malik fil Muwatta. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansor untuk mewakilinya untuk mengawinkan atau qabul perkawinan Nabi dengan Maimunah binti Al-Haris. Nah, jadi di sini ada contoh pemberian wewenang untuk mewakilkan dalam pernikahan, mungkin sebagai wali nikah.
Lalu selanjutnya ada ijma para ulama mengenai akad wakalah. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dari pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, para ulama ini sepakat wakalah diperbolehkan, bahkan mereka cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Tetapi al-wakalah ini boleh dilakukan dalam tolong menolong yang baik, bukan tolong menolong dalam hal yang tidak diperbolehkan oleh agama. Selanjutnya ada rukun wakalah. Terdapat 4 rukun wakalah boleh dilakukan. Yang pertama, adanya orang yang memberi kuasa atau al-muwakil disebutnya. Lalu ada orang yang diberi kuasa, yaitu disebut al-wakil. Lalu ada perkara yang dikuasakan, yaitu namanya at-taukil. Dan terakhir ada pernyataan kesepakatan antara muwakil dan al-wakil, ijab dan qabulnya. Selanjutnya ada syarat wakalah. Yang pertama ada orang yang memberikan kuasa atau al-muwakil. Nah, disyaratkan itu orang yang memberikan kuasanya balil dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan. Boleh dalam keadaan tidak ada di tempat atau gaib maupun berada di tempat, serta dalam keadaan sakit ataupun sehat. Jadi orang yang memberikan kuasanya itu boleh di tempat lain, misalkan lewat telepon atau lewat via WA, via email. Boleh dilakukannya tidak bertatap muka langsung, tetapi pemberian kuasanya itu jelas, dan orang yang memberikan kuasanya itu telah baligh dan juga sehat. Lalu ada orang yang menerima kuasa atau al-wakilnya. Disyaratkan cukup bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya. Ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkannya, tidak menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya untuk kepentingan dirinya atau di luar yang disetujui oleh pemberi kuasa. Nah, orang yang menerima kuasa ini harus berhati-hati dalam menerima kuasa dari al-muwakilnya. Harus amanah dan bertanggung jawab mengerjakan apa yang dikuasakan itu dengan selesai dan baik, tanpa mementingkan kepentingan dirinya, dan harus diselesaikan dengan baik hingga pemberian kuasa itu selesai. Lalu ada perkara yang diwakilkan atau objek wakalahnya. Objek wakalahnya itu yang dapat dijadikan objek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain. Perkara-perkara yang boleh atau mubah dan dibenarkan oleh syara, memiliki identitas yang jelas dan milik sah dari al-muwakil. Nah, perkaranya harus diperbolehkan oleh agama dan syariat, tidak boleh yang dilarang oleh agama. Lalu memiliki
identitasnya jelas, perkaranya jelas, apa yang akan diwakilkan oleh al-muwakil itu harus jelas kepada al-wakil. Lalu objeknya juga harus sepenuhnya milik al-muwakil, tidak boleh milik orang lain lagi, karena itu kan pemberian kuasa dari al-muwakil. Jadi objek yang dikuasakannya juga harus milik sah al-muwakilnya. Lalu ada pernyataan kesepakatan atau ijab qabul. Kesepakatan kedua pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan. Jadi keduanya antara al-muwakil maupun al-wakil harus sama-sama ridho untuk melakukan akad wakalah ini. Selanjutnya ada berakhirnya akad wakalah. Nah, berakhirnya wakalah ini ada beberapa hal yang dapat menjadikan berakhirnya akad wakalah antara al-muwakil dan al-wakil. Yang pertama, matinya seseorang dari sahibul akad atau orang yang berakad atau hilangnya cakap hukum. Nah, bila seseorang maupun muwakil ataupun al-wakil yang meninggal, maka akad wakalah itu akan berakhir. Yang kedua, dihentikannya aktivitas atau pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak itu misalkan pemberian amanat itu belum selesai masanya, ataupun belum selesai pekerjaannya, tetapi ya keduanya memutuskan, al-muwakil dan al-wakilnya memutuskan untuk stop dan sudah berakhir gitu masanya pekerjaan itu. Jadi sudah sah wakalah itu berakhir jika keduanya menyepakati hal tersebut. Lalu yang ketiga, pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa yang diketahui oleh penerima kuasa. Misalkan ada orang yang memberikan kuasa pada pagi hari. Nah, tiba-tiba karena dia bisa melakukannya, al-muwakilnya bisa, lalu secepat mungkin memberitahu kepada al-wakilnya bahwa dibatalkan akad wakalahnya dengan pemberian kuasa itu kepada al-wakilnya. Jadi diketahui juga oleh al-wakilnya, sehingga pembatalannya itu sah untuk dilakukan. Lalu penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa. Misalkan pemberi kuasa itu memberikan wewenang kepada al-wakil, tetapi al-wakilnya itu tidak sanggup untuk melakukan wewenang tersebut. Jadi dan diketahui juga oleh al-muwakilnya atau pemberi kuasanya. Jadi wakalah itu boleh